Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin. Alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita di dalam surat Al-Anfal. Hanya saja orang-orang beriman itu apabila dibacakan padanya ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya. Jadi ada sinyal. Kalau HP itu ada sinyal, nyambung. Jadi hatinya nyambung. Kalau ada orang menerangkan ayat-ayat Allah, ada orang ceramah, ada taklim, ada apa di YouTube, di televisi menerangkan tentang Allah dan Rasulnya, itu ada sinyal, gemetar hatinya, maksudnya nyambung. Dan idza dzukirallah, apabila disebut Allah itu nyambung hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya itu bertambah. Jadi kalau mempelajari Islam, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, maka imannya bertambah. Nah, itulah orang beriman. Itulah sebabnya makanya Ibnu Qayyim mengatakan iman itu ternyata bisa fluktuasi, bergelombang, bisa naik, bisa turun. Dengan beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, bisa berkurang, hati-hati. Dan ingat, iman itu juga bisa bertambah. Yazidu bitta'ah. Bertambahnya itu macam apa? Bertambahnya itu dengan ketaatan. Jadi kita taat kepada Allah, menandakan bahwa iman kita bertambah. Begitu kita mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka otomatis ketika itu kita bertambah iman, meningkat. Wayan kusu bil maksiyah, akan berkurang kalau orang itu
berbuat maksiat apabila orang itu melanggar perintah Allah. Begitu kita ini umpama pekerjaan hari-hari berdagang, lalu menipu, nah itu turun iman itu, turun, merosot gitu, nah. Menipu, hintaluknya buruk sudah, dicampur lawan yang baik, nah itu kan berdusta. Ketika itu turun iman, ketika itu iman turun hanya karena ingin mendapatkan untung yang banyak. Ada orang-orang yang sengaja memang dia bermaksiat. Bermaksiat itu melanggar perintah Allah. Zaman Rasul itu ada orang jual tepung, di atasnya itu kering tapi di bawahnya basah, dicaluk oleh Rasulullah ini, ciat ke dalam, kayaknya basah. Menipu itu berarti man ghassana falaisa minna, siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Nah coba, berarti imannya itu hilang. Atau sebagian ulama mengatakan imannya itu tipis sekali, menandakan bahwa imannya itu ada sih tapi sedikit sekali. Itu contoh. Jadi siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Berarti ketika itu imannya turun. Entah ada apa ya. Lalu sholat kita itu terlambat, turun itu, turun. Ada pekerjaan apa yang tidak bisa tidak bisa ditinggalkan, lalu terlambat sembahyangnya, turun. Karena orang yang naik imannya itu apabila dia perhatian, wah ini ada suara azan, aku harus cepat menuju kepada tempat yang di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Hayya 'alas sholah, mari kita melaksanakan sholat. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Daya dan kekuatan sumbernya dari Allah. Maka ketika mengatakan begitu, dia harus merasa bahwa dirinya itu diberikan kekuatan, tapi lalu tidak digunakan kekuatan itu. Jadi begitulah Pak, antara satu dengan yang lain kemuliaan itu berbeda. Kemuliaan di sisi Allah itu berbeda. Nah itu, maka dari itu kita yang sebagai pemilik iman, kita kan memiliki iman, ya, harus senantiasa menjaga, harus senantiasa melazimi, ya, hal-hal yang bisa menjaga keimanan kita. Kenapa? Agar iman selalu terjaga. Iya, karena kita yang memiliki dan kita harus menyelamatkan gitu. Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit, kan gitu nah. Doa Rasul dan para sahabat kepada jenazah. Ya Allah, kokohkan pendiriannya dengan pendirian yang kuat. Kokohkan iman dan tauhidnya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mendoakan kepada si jenazah tadi. Memang
kekuatan iman itu harus dijaga dan dibawa gitu loh. Kekuatan iman itu dibawa Pak. Kalau Bang ada lemah, nah kita doakan gitu nah. Tapi kan doa itu juga tergantung bagi yang melaksanakan juga, apakah waktu di dunia ia ada usaha, ada upaya, ada melazimi hal-hal yang bisa menjaga keimanan, melazimi amal-amal yang bisa meningkatkan iman. Ini nggak bisa sih. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Maka ingatkan. Jadi kita ini ada tugas juga loh Pak, mengingatkan. Walaupun kalau mengingatkan secara pribadi itu kadang-kadang lebih sulit dibanding dengan ya, mengingatkan orang banyak. Kalau orang banyak itu kan tidak ada yang tersinggung siapa ya kalau. Tetapi kalau pribadi kan langsung, nah itu yang bisa tersinggung. Umpamanya lagi apa ya, lagi makan-makan, tahu-tahu suara azan berkumandang, ada yang berdiri, aku cabut dulu nah. Artinya aku ampeh dulu. Itu nanti ada tuh yang model wah aja. Belum tentu juga masuk surga juga. Oh, ada yang bersuara macam itu. Huhurwasnya lah. Iya ada. Akhirnya ada rasa sopan. Nah, yang lain kadang mengerjakan, kenapa jadi aku mengerjakan? Orang mestinya seorang ini kan menjaga, dan kalau perlu bawai orang kan gitu. Ayo kita ampihan dulu nah, Mbak Umbai kita ke masjid. Ada wanita, Pak, membawai orang langsung. Oke, jadi ya sama seperti kalau sesuatu itu ingin baik ya dijaga. Kalau kita ingin memiliki baju itu supaya tetap baik, ditapas, digosok ya. Jadi semuanya dipelihara. Nah, maka dari itu marilah kita mencoba untuk menyuburkan iman kita. Jadi disuburkan dengan apa? Dengan beberapa amal ibadah. Yang pertama, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Rabbmu, nama Tuhanmu. Hendaklah engkau berzikir akan Tuhanmu fi nafsika, pada dirimu, tadarruan, dengan merendahkan hati, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dengan tidak mengeraskan suara, wadunal jahli bil qauli, ya, dengan tidak mengeraskan suara, bil huduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi kalau ingin iman kita sudah yakin tentang Allah ya. Nah, untuk menyuburkan keimanan kita itu supaya jangan lepas, yang pertama dia harus mampu juga untuk berzikir, menyebut Allah, ingat kepada Allah
pagi dan sore. Jadi keseluruhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah pada setiap keadaan. Itu nah. Pada setiap keadaan. Jadi di sini dijelaskan dalam surat Al-A'raf nih. Apa? Ingat kepada Allah, menyebut nama Allah itu ya dalam hati dan kita merendahkan tawaduk ya. Juga ada rasa takut. Jadi diikuti juga khifatan, ada rasa takut. Takut kalau kita tidak dimuliakan Allah. Takut kalau kita tidak diridhoi oleh Allah, takut kita disiksa oleh Allah. Ini harus jadi satu semua. Di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, artinya berterusan berzikir tuh. Nanti ada tuntunannya begitu nah. Ada tuntunannya. Al-a'mal al-yaumiyah. Jadi ada sebuah buku yang menerangkan tentang amal-amal harian, amal-amal seharian, amal-amal hari-hari, kan begitu. Hari-hari Pak. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari subuh. Nah, subuh. Orang yang dia berzikir kepada Allah sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum terbit matahari ya. Namanya terbit fajar. 1 jam seperempat itu biasanya di Indonesia 1 jam seperempat terbit fajar. Ya, 1 jam seperempat pertama terbit fajar, kemudian terbit matahari sekitar 1 jam seperempat. Baik. Kalau sekarang ini jam 5 kurang 11 menit kalau tidak salah. Itu coba jam 4.47. Yalah. 47. Ayo. Jam 5 kurang 13 menit. Nah, itu waktu fajar. Waktu awal melaksanakan sholat subuh. Sebelum itu, nah, orang yang berzikir kepada Allah harus berusaha untuk bangun gitu. Kalau ingin menyuburkan lah, kalau nggak ingin menyuburkan digerakin sarik. Itu tanda dia tidak pernah mau menyuburkan. Bahkan kalau rumah kita agak jauhan sedikit, nah itu harus lebih lama lagi bangunnya, minimal 3:30, 4:30 ya, 4:30, jam 4.30, jadi masih ada waktu sekitar 17 menit. Nah, 17 menit itu kalau orang terbiasa bihira, nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Inilah tanda bahwa dia itu orang yang memang ingin menyuburkan. Jadi bersungguh-sungguh. Jadi kada setetayuhnya. Jadi memang orang berislam itu Pak, sungguh-sungguh dia ingin menghadap kepada Allah. Karena memang ada yang tidak dituju nanti untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kan begitu. Ya di dunia ini waktunya. Nah, sudah lu sampaikan semalam, justru di situ nanti Allah akan mencari kita lebih cepat daripada kita yang mencari Allah. Coba bayangkan. Rahmat Allah tuh luar biasa loh Pak.
Ketika kita sudah dicari Allah ketemu ya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketentraman kepada kita. Itu begitu. Terlalu banyak dalil yang harus kita keluarkan tentang itu, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah loh. Wahai jiwa yang tentram. Kenapa? Allah yang memberikan ketentraman memang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, wahai jiwa yang tentram. Jiwa yang tentram itu di mana letaknya? Di dalam diri kita. Kenapa? Karena ia sanggup untuk menyuburkan keimanan. Itu kalau mau loh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa jadi jiwa itu tentram? Karena jiwa tentram itu dia ridho, hakon bangun. Bahkan sholat tahajud coba. Iya. Bangunkan istrinya untuk bisa melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Wah, top benar itu. Karena ada kenikmatan yang luar biasa, kecuali kalau kita sudah mampu, Pak. Karena kita tuh ingin bahagia tidak diri sendiri, tetapi kebahagiaan itu kita peroleh bersama. Harus disamakan visinya, kalau bahasa lain visinya. Visinya apa? Keridhaan Allah. Kenapa? Karena kita juga ridho. Hakon tuh meninggalkan tidur. Wah, nyaman guring tuh, paling nyaman guring itu ya subuh itu. Tapi lebih nyaman lagi kalau ia menghadap kepada Allah. Jadi harus bisa membedakan. Lebih nyaman lagi dibanding dengan tidur tadi, menghadap kepada Allah. Kalau kita masih lebih nyaman dengan tidur, tidur itu sifatnya sementara. Tapi kalau ia kepada Allah, sifatnya abadi. Harus mampu membedakan. Karena ada waktunya guring pulang bahasa. Alhamdulillah sebelum orang azan sudah datang. Jadi banyak sekali, Pak. Nah, itu tuh ada khusus tentang apa hikmahnya orang mengikuti berjamaah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu ada itu yang menjelaskan tentang itu, Pak. Ada yang menjelaskan tentang apa hikmahnya mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Maka dari itu sholat sunat qobliyah itu lebih baik dikerjakan di masjid daripada di rumah. Kecuali kalau rumahnya sangat dekat sekali dengan masjid, maka qobliyah itu bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau kita rumahnya jauh, Pak, ia tidak akan mendapati takbiratul ihram ketika sholat berjamaah. Apa sembahyang sunat qobliyahnya di rumah? Rumah jauh, berjalan pulang. Jadi kita sendiri yang harus berpikir. Kalau memang ini berjalan jauh, maka sebelum subuh jauh, setelah itu kita sudah berjalan. Bayangkan min khutwatin ilal masjidi sodakoh. Kalau kita tuh mau mengungkap kebaikannya, Pak, luar biasa. Ibaratnya kada tebajai lagi. Setiap langkah akan mendapatkan pahala seperti orang bersodakoh. Akan diampuni kesalahan-kesalahan kita. Satu langkah loh itu.
Makanya zaman Rasulullah itu Rasulullah tidak suka kalau ada orang yang mencari rumah dekat masjid. Iya. Udah rumahmu nang ada itu aja. Min kulli khutwatin ilal masjid sedekah. Setiap langkah menuju ke masjid sedekah. Jadi semakin jauh, semakin nilai keimanannya itu tinggi. Itu begitu. Artinya apa? Islam tidak menyulitkan, Pak. Nah, kalau seberataan hendak diparak masjid, mana tanahnya? Kecuali ya membangun sampai ke atas rumah susun. Nggih, rumah susun. Nah itu terus Pak Cok, pagi dan sore itu nggak pernah berhenti itu. Artinya bahwa kita ada ibadah. Begitu kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ya toh? Sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis qabla an yusalliya rak'atain. Apabila seseorang itu masuk ke masjid, jangan duduk dulu sehingga ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah muakkadah. Tapi kalau dibanding dengan qobliyah ya jauh Pak pahalanya. Qobliyah subuh dibanding dengan tahiyatul masjid. Makanya rata-rata untuk subuh itu biasanya jedanya itu agak panjang, 15 menit. Kalau yang lainnya 10 menit. Jeda itu antara orang iqomat dengan orang azan. Itu jeda ya, ini bahasanya Pak. Apa ya kalau bahasa kita? Batas. Ya, batas waktu antara azan subuh dengan azan apa? Dengan qomat. Kalau di Mekah ya sudah mengamalkan azan itu 2 kali. Ya, azan pertama itu tidak ada taswib as-sholatu khairum minan naum. 1 jam sebelum waktu subuh tiba. Itu tandanya itu. Berarti kalau tidak ada taswib as-sholatu khairum minan naum, itu berarti 1 jam lagi. Nah, kami biasanya menganjurkan para jamaah itu minimal waktu azan pertama itu berada di masjid. Cuman orang kita ini biasanya ya karena waktunya kita nggak sama Pak. Jam 6 di sini, kalau di sana itu jam 1. Jam 1 itu orang-orang kita ini bangunan. Nah, hanyar datang. Karena kawah guring menyesuaikan, karenanya di Indonesia jam 6. Jadi bangunan seberetan, bangunan jam 6 tuh. Apa jam 1 itu? Karena mau guring. Mandian. Mau untuk tulak ke masjid ya jam 2. Jam 2 malam udah di masjid dah. Alhamdulillah juga sholat tahajud mengaji, tapi ya ngantuk tuh. Nah, ngantuk. Mana nang pengamihan kan agak susah Pak. Kalau ulun memang menjaga itu sehingga berangkat ulun biasanya jam 4. Jadi 1 jam sebelum subuh baru berangkat. Tapi karena kebiasaan orang itu di Indonesia jam 6 bangun, jam 1 sudah bangunan, berangkatan, enak ngantukan di masjid. Ngantukan, liut kayak itu Bang. Tapi itu sudah merupakan kesungguhan. Cuman yang anehnya itu kadang-kadang Pak, kalau di Mekah kenapa sungguh-sungguh, tapi kalau begitu bulik ke kampung, kelapahan. Nanti kan lalu ada orang bertanya, kayak apa Pak Haji itu Jar? Kalau di Mekah rajin ya, begitu bulik ke rumah mengulir lagi, tahuam. Jadi kesungguhan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita, Pak.
Itu sampai nanti kita sholat berjamaah, ya Allah kita lakukan dengan khusyuk, itu termasuk dzikir, Kemudian kita baca apa? Sunnah-sunnah Rasulullah di dalam bacaan-bacaan itu sekarang sudah banyak, bacaan pagi dan petang, pagi sore, itu dibaca. Ada zikir 100, tahlil 100, ada kan? Kemudian beristighfar 100, bertasbih 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya kita ada juga baca tahlil, Pak, yang bakal menyelamatkan kita dengan membaca tahlil itu, baik di dunia maupun di akhirat. Kita membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih paling banyak 100. Kadang-kadang 30kah, 40kah kita baca. Itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Itu termasuk kategori zikir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah baik pagi maupun petang. Di samping baca Quran, maksud tolong disampaikan ini baik, artinya bahwa ada amalan-amalan yang memang itu mampu kita lakukan. Sehingga Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya bagaikan ikan di dalam air. Kenapa? Karena memang diperlukan. Jadi zikir itu diperlukan. Apabila ia tidak berzikir kepada Allah, seperti ikan di daratan, mati. Jadi hatinya mati. Istilah dengan yang lain, hatinya kering. Kering, tidak basah, kering. Makanya kita harus ahli fikir juga ahli zikir. Supaya apa? Supaya lisan kita, bibir kita ini basah gitu loh. Basah dengan zikir. Tetapi kita tidak melakukan zikir-zikir yang tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau di daerah kita ini ada yang menghitung sampai selaksa, sampai 10.000. Mereka ingin mendapatkan apa? Kenikmatan dari bacaan itu, Pak. Kalau ulun pernah diajari orang tentang itu ya, itu sekian ribu lengkap la ilaha illallah, nanti sekian ribu illallah itu. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus nanti berapa ribu illallah, illallah itu. Sekian ribu Allah, 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 Allah. Sekian ribu hu itu maksudnya la ilaha illallahu. Jadi justru yang terakhir itu ingin didapati kenikmatan gitu Sampai ada tuan guru yang mengatakan ibarat orang merokok itu parak habis. Orang anak mah habis akan rokok tadi. Nah apa jadi disamakan orang rokok. Nah jadi seperti itu. Jadi memang dilakukan berzikir itu ada tuntunan dari Rasulullah. Termasuk nanti juga ada sini membaca Al-Quran. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua apa? Kita mencoba melazimkan sholat duha. Kita lazimkan, Pak. Bahwa ada para ulama yang mengatakan jangan berteterusan. Sehari kah berhenti tidak sholat duha dalam seminggu itu. Nah kita mengucapkan seperti itu tidak ada juga dalilnya, Pak.
Jadi kita melazimi. Kenapa? Karena memang ada kewajiban bagi kita. Yusbihu ala kulli sulami min akhadikum shadaqatun. Pada pagi hari setiap persendian kalian diwajibkan untuk bersedekah. Sering ini kita sampaikan, Pak. Kita ini kan kita pakai setiap hari sendi-sendi ini yang jumlahnya 360 di dalam badan kita, Pak. Kita nggak akan bisa duduk, tidak akan bisa berdiri, tidak bisa berbaring, tidak bisa makan kalau tidak ada persendian, pian. Jadi persendian ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Luar biasa, Pak. Orang-orang yang sakit-sakit apa itu? Yang sakit asam urat itu dicoba dengan puasa Senin Kemis, itu bisa sembuh, Pak. Di samping dia puasa Senin Kemis, ya bukan berarti puasa Senin Kemis supaya ampih penyakit asam urat, kada, Bang. Ini mengurangi, ya, mengurangi purin yang ada di dalam sendi kita. Itu puasa. Ya tentunya ya jangan biasa makan kacang Cina itu. Ini makan kacang Cina bilang katujuh banar. Nggih. Itu mudah itu memang, Pak. Artinya bahwa di situ letaknya. Nanti ada juga sebenarnya di sini perlakuan seperti itu. Kita ini Pak baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang untuk berbuat tidak baik. Itu sedekah juga, mampu membayar ini. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani birok yarka'uha minadzuha. Jadi ya Rasulullah, dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Tetapi bacaan itu tetap kita baca, sholat duha juga tetap kita baca, kita lakukan. Maka kita sudah sama mensodakoi seluruh sendi yang ada pada badan kita. Enggak, semua sendi. Nah mudah-mudahan ini hadis riwayat Imam Muslim, 2 ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, Pak. Jadi berikanlah waktu ini untuk Allah. Berikan kita waktu untuk Allah. Yang punya waktu Allah, tapi kita memberikan kembali untuk berzikir. Di samping kita hari-hari sesuai dengan kodrat kita untuk memiliki keinginan berusaha. Di samping itu, jadi itulah kehidupan kita hari-hari. Jamaah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berupaya untuk menyuburkan iman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.